Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang rasanya Pak Masudi bisa menyapa kalian hari ini. Bapak harap kalian semua dalam kondisi terbaik dan hati yang senang ya. Karena insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama tentang tema 9, yakni kayanya negeriku. Adapun subtemanya adalah subtema 1 tentang kekayaan sumber energi di Indonesia. Ya, ini KIKD-nya, muatan pelajaran yang difokuskan pada kesempatan hari ini adalah IPA dan IPS. IPA KD.5 tentang mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif. Angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Adapun KD 3.1 untuk muatan pelajaran IPS yaitu mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Ya, baiklah, sebelum kita mulai ke materi inti, nah kita sebagai warga Indonesia harus banyak bersyukur karena di bumi Indonesia karena di Indonesia itu banyak sekali sumber daya alam. Salah satunya sumber daya berupa energi, baik itu berupa minyak, gas, sampai yang non minyak atau non migas. Nah, ada sebuah diskusi, ada sebuah percakapan antara Benny dan ayahnya. Saat itu lingkungan tempat tinggal Benny gelap gulita. Hujan sore disertai angin kencang dan petir. Petir menyambar gardu listrik yang ada di dekat rumah Benny. Akibatnya, saluran listrik di lingkungan tempat tinggal Benny terputus. Nah, ini percakapan antara Benny dan ayahnya. Benny berkata, "Ayah, masih lama tidak ya mati lampunya?" Ayah Benny menjawab, "Masih menunggu perbaikan gardu listrik, Benny." Kata Benny, "Oh begitu. Dari manakah suplai listrik di rumah kita ya?" Ayah Benny menjawab, "Suplai listrik di rumah kita berasal dari gardu induk di Semarang." Kata Benny, "Wah, jauh sekali ya." Ayah Benny, "Iya benar Benny, listrik termasuk sumber energi. Sumber energi yang dapat menghasilkan listrik contohnya tenaga air, uap, panas bumi, atau nuklir. Sumber-sumber energi tersebut diubah menjadi tenaga listrik di sebuah pembangkit listrik. Sumber energi listrik tersebut akan habis. Oleh karena itu, kita harus benar-benar bijak menggunakannya." Ya, ini percakapan antara Benny dengan ayah Benny ketika di rumahnya terjadi lampu listriknya padam. Nah, tentu anak-anak pernah mengalami kan padamnya listrik ketika hujan yang deras. Nah, sebenarnya ada yang tahu nggak itu? Listrik berasal dari mana? Ayo, untuk mengetahui hal itu, kita coba mengamati gambar ini ya. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Nah, listrik yang kalian gunakan di rumah, salah satunya berasal dari pembangkit listrik tenaga air. Cara kerjanya, air mengalir dari bendungan, kemudian dialirkan untuk memutar generator. Generator ini berputar sehingga turbinnya menghasilkan listrik. Nah, kemudian listriknya baru dialirkan ke rumah-rumah, termasuk dialirkan ke rumah kita. Nah, ternyata panjang ya proses perjalanan listrik yang tadinya dari air hingga akhirnya bisa kita gunakan di rumah. Ya, anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, nah kita akan membaca sebuah teks atau bacaan. Kita baca bersama-sama ya. Teks ini berhubungan dengan air dan listrik. Ya, air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang sangat penting. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu.
Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Semakin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar. Energi listrik yang dihasilkan pun akan semakin besar. Ya, supaya kalian bisa lebih memahami proses perubahan energi dari air menjadi listrik, ya kita simak simulasi ini ya. Nah, di sini ada air yang mengalir. Nah, kita lihat perubahan energinya. Air yang mengalir ini diubah menjadi energi kinetik untuk memutar turbin atau generator. Setelah itu, energi kinetiknya berubah lagi menjadi energi listrik. Dan energi listriknya ini akan diubah atau digunakan untuk menyalakan alat-alat elektronik. Kalau di sini contohnya adalah lampu. Ya, kurang lebih prosesnya seperti ini ya. Ada perubahan energi mulai dari air mengalir diubah menjadi energi mekanik menggerakkan kincir atau turbin atau generator. Kemudian diubah kembali menjadi energi listrik. Dan ada perubahan energi yang lain ketika sudah menjadi energi listrik, dilepaskan sebagian menjadi cahaya dan juga menjadi energi panas atau kalor. Nah, ini sedikit gambaran tentang perubahan energi yang terjadi ketika di pembangkit listrik tenaga air. Dan bukan cuma energi listrik, ini juga bisa diubah energinya menjadi energi mekanik. Nah, semakin deras aliran air, maka kincir ini akan berputar semakin cepat. Nah, kita coba kurangi airnya ya. Nah, maka akan makin lambat gerakannya. Coba kalau untuk lampu. Nah, ketika airnya kecil, alirannya kecil, maka nyala lampu ini akan meredup. Tapi ketika air ini semakin deras alirannya, maka nyala lampu pun akan semakin terang. Nah, berarti dari sini kita bisa mengetahui bahwa ada hubungan antara kuatnya arus dengan energi listrik yang dihasilkan. Semakin besar, semakin kuat arus air, maka energi mekaniknya akan semakin besar. Dan hal itu berakibat pada energi listrik yang dihasilkan pun akan semakin besar. Nah, ini sedikit gambaran tentang perubahan energi mulai dari energi air hingga akhirnya menjadi energi listrik. Mulai dari pembangkit listrik, tenaga air yang ada di bendungan-bendungan, hingga akhirnya listrik tersebut bisa kita nikmati di rumah masing-masing. Ya, ternyata proses perjalanannya cukup panjang ya. Nah, dan dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik ke rumah-rumah akan terpenuhi. Nah, kita pun bisa memanfaatkannya untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari, seperti lampu, televisi, dan peralatan listrik lainnya. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kelestarian lingkungan supaya ketersediaan sumber energi tetap terjaga juga. Berbicara tentang lingkungan, ternyata kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam ataupun lingkungan sosial.
lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya. Sumber daya itu termasuk sumber daya energi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia. Nah, supaya lebih paham, mari kita pelajari beberapa fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia. Kita masih ingat apa itu yang disebut lingkungan? Ya, betul. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Dan lingkungan ini memiliki beberapa fungsi. Lingkungan yang kita tinggali memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi lingkungannya yaitu fungsi sebagai tempat mencari makan. Yang kedua, lingkungan sebagai tempat bekerja. Dan yang ketiga, lingkungan sebagai tempat tinggal. Ya, kita bahas satu persatu ya. Lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nah, nelayan memperoleh nafkah dari laut, petani memperoleh sumber penghidupan dari lahan pertanian, pengusaha memperoleh sumber penghidupan dari nafkah dari proses produksi, yaitu mengelola bahan-bahan dari lingkungannya. Nah, jadi itu fungsi lingkungan yang pertama sebagai tempat mencari makan. Kemudian fungsi lingkungan yang kedua yaitu sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Nah, itu fungsi manusia sebagai tempat bekerja. Tujuan utamanya adalah mencapai kesejahteraan hidup. Dan fungsi lingkungan yang ketiga yaitu sebagai tempat tinggal. Kalian tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah yang bau. Ditambah lagi dengan suara yang bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan, air yang keruh, dan listrik yang padam. Tentu tidak sangat nyaman untuk ditinggali kawasan yang seperti itu. Kalian tentu mengharapkan lingkungan tempat tinggal yang aman, nyaman, dan juga membuat kita merasa betah berada di tempat tinggal. Dan inilah ada 3 fungsi lingkungan yang perlu kita ketahui. Ya, anak-anak, itulah beberapa hal yang bisa kita pelajari hari ini mengenai energi dan lingkungan. Oleh karena itu, marilah kita jaga lingkungan kita, mari kita jaga kondisi lingkungan sekitar kita, supaya kita bisa tinggal dengan nyaman, supaya energi yang kita butuhkan, sumber energi yang kita gunakan setiap hari bisa terjaga kelestariannya, dan kita bisa hidup dengan nyaman dan aman tentunya. Ya, demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Pak Guru mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Tetap semangat belajar di rumah ya. Nah, nanti insya Allah kita akan berjumpa di kesempatan-kesempatan berikutnya. Akhir kata, dari Bapak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.